Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang sahabat pemirsa semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Majid, peserta KKN DR Staipati 2020, sekaligus sebagai moderator di acara talkshow pada hari ini. Mengingat KKN tahun ini berbeda dari KKN sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai sekarang ini, untuk pengabdian KKN sendiri tidak langsung terjun ke lingkungan masyarakat, melainkan fokus untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara virtual atau online. Kami sendiri dari kelompok 2 KKN DR Staipati 2020, di sini kami akan menyajikan kepada pemirsa semua talkshow dengan mengangkat tema pernikahan dini. Baik sahabat-sahabat semua, kali ini saya ditemani narasumber yang sangat jelas sekali kredibilitasnya, yaitu Bapak Priyanto SHMH. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, jurusan Syariah. Beliau juga aktif di Kabid Hukum, Kepala Bidang Hukum dan Penanganan HAM P2RPI atau kepanjangan dari Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia di Jawa Tengah. Sebelum saya mengawali pembahasan pada hari ini, saya ingin memulainya dengan premis terlebih dahulu. Menurut KHI, Komilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Salah satu tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, setelah pernikahan ada hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut akan menjadi suatu tantangan dan kerumitan di dalam membangun rumah tangga. Karena semuanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, baik itu sang suami ataupun sang istri. Apalagi pernikahan itu dilaksanakan oleh orang yang masih usia dini. Apakah sudah siap? Lah, dari hal tersebut banyak sekali pertanyaan yang muncul. Bapak Rianto, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama dari teman saya, Mbak Emi, teman KKN saya, faktor-faktor apa yang menjadikan pernikahan dini ini semakin meningkat? Semoga Pak dijawab. Terima kasih Mas Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama, terlebih dulu kita garis bawahi apa sih sebenarnya perkawinan, sehingga kita tidak keluar dari pembahasan yang pokok. Jadi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dikatakan. Itu untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia dalam arti adalah sakinah. Kekal diharapkan bahwa pernikahan ini lanjut sampai usia tua, bahkan sampai wafat masing-masing. Tidak ada perceraian dalam perjalanan pernikahan. Kemudian pernikahan atau perkawinan itu pun diatur, Mas. Tidak bisa begitu saja orang pengen menikah langsung dia menikah, tidak. Terutama yang berkaitan dengan usia. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu, perkawinan itu usianya yang laki-laki 19, yang perempuan 16. Tapi kemudian ada amandemen di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa antara laki-laki dan perempuan itu usianya disamakan 19 tahun.
Yang ini berlaku saat ini ya Pak? Iya, yang berlaku saat ini itu usia baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. Kenapa di 19 tahun? Karena berdasarkan penelitian usia 19 tahun itu sudah dianggap usia yang sudah dewasa. Karena dulunya Mas, banyak sekali perceraian itu yang diakibatkan dia menikah pada usia yang masih muda. Yang perempuan masih usia 16, laki-laki ya 19, karena emosinya masih tidak stabil, sehingga pertengkaran yang tadinya bahwa pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang kekal, itu putus di tengah jalan, terjadinya perceraian dengan alasan ya tidak cocok lah, tidak harmonis, iya, faktor ekonomi, itu alasan mereka. Padahal sebenarnya kan mereka juga sudah tahu ketika mereka menginginkan suatu pernikahan itu seharusnya sudah siap lahir dan batin. Tetapi pada kenyataannya mereka menikah itu kadang ya mungkin ada alasan mohon maaf ya seksual, mungkin ada alasan biar bisa selalu berdua. Tapi dia tidak mempersiapkan mental, tidak mempersiapkan dohir dan batin, sehingga dalam pernikahan itu terjadi keguncangan, pertengkaran. Karena ketika kita menikah dengan sebelum menikah itu akan berbeda Mas. Watak-watak kita yang dulunya ketika belum menikah itu disimpan rapi-rapi, ketika nikah itu tidak bisa disimpan. Mau tidak mau akan keluar. Dan itu kalau pasangan masing-masing tidak mengetahui, yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling mencari kelemahan masing-masing. Berarti belum mempunyai sikap bertanggung jawab ya Pak ya? Betul. Mungkin ya mohon maaf ya, kalau yang tadinya sebelum nikah Mas Majid umpamanya masih romantis ya, Mas Majid masih romantis. Contohnya Mas, hujan-hujan bisa nggak saya dibelikan bakso? Oh siap. Jangankan kan hujan air, hujan keras pun saya siap. Kan dia seperti itu. Tapi ketika sudah menikah, Mas Majid pulang kerja capek, istrinya minta, Mas tolong belikan bakso, maka kata-kata yang ya mungkin yang tidak pantas pun akan keluar. Kata-kata yang kasar ya Pak. Kamu nggak tahu toh bahwa saya ini pulang kerja capek untuk mencari nafkah, belum lagi salin dan sebagainya sudah kamu suruh atau kamu perintah untuk membeli bakso atau makanan. Ini akan terjadi Mas, dan itu saya pasti akan terjadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya juga mengalami, dalam arti mengalami ketika saya sebelum menikah dengan menikah itu akan ada sesuatu hal yang berbeda. Itu pun saya menikahnya di usia sudah 28 tahun. Sudah di atas dewasa. Sudah kelewat ya Pak ya? Iya, istri di usia 24 tahun. Itu saja ketika menikah masih ada terjadi yang namanya gesekan. Tetapi karena usia kita, usia yang sudah dewasa, kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Kan berbeda dengan yang menikahnya itu menikah muda, karena keinginan menggebu, kemudian ketika menikah kaget, loh Mas Majid ternyata kok mohon maaf kok tidurnya ngorok, umpama ini umpama ya, itu akan menjadi timbul permasalahan. Nah kemudian oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berkaitan dengan usia dirubah atau diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia pernikahan yang diizinkan baik laki-laki maupun perempuan itu di usia 19, dengan harapan dengan usia 19 bahwa mereka sudah siap dohir batin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yang dengan tujuan membina rumah tangga yang kekal bahagia, seperti itu. Benar, Pak. Tapi kemudian tidak sedikit, meskipun undang-undang sudah mengatur secara jelas ya, terutama di pasal 6 dan 7 Undang-Undang 16 tahun 2019, tapi tidak sedikit mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tapi kok disetujui Pak ya? Padahal kan melanggar undang-undang itu. Nah, sebentar. Lah, itulah yang kemudian disebut dengan namanya pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa sih? Pernikahan yang di bawah usia dewasa. Nah,
pernikahan yang di usia dewasa itu juga ada faktor positif, ada faktor negatif. Kalau Mas Majid tadi mengatakan kenapa kok disetujui, ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor. Salah satunya itu faktor, mohon maaf kalau ini saya sebutkan, hamil sebelum nikah. Hamil sebelum nikah, kemudian mereka mengajukan dispensasi pernikahan. Ya, dispensasi pernikahan itu adalah dispensasi yang diberikan bagi lelaki atau perempuan yang menikah di bawah usia yang telah ditentukan di undang-undang. Itu kemudian diberikan dispensasi pernikahan yang disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah usia yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Kemudian pernikahan dini itu pun juga ada faktor-faktor yang atau dampaknya ya. Tadi yang ditanyakan apa? Faktor penyebab? Faktor penyebab makin meningginya. Oh, oke. Jadi apa sih sebenarnya yang memicu semakin meningkatnya pernikahan dini? Yang pertama itu faktor ekonomi, Mas. Ya, jelas. Faktor ekonomi itu yang pertama. Karena dengan harapan anak gadisnya dinikahkan dengan lelaki yang kaya, maka ekonominya akan terangkat. Itu faktor ekonomi. Rata-rata masyarakat khususnya, mohon maaf, bukan saya mendiskreditkan orang desa, tapi kebanyakan pernikahan dini itu dilakukan oleh masyarakat yang hidupnya di desa. Karena faktor ekonomi, orang tuanya nggak punya, maka anaknya dinikahkan dengan lelaki yang ekonominya mapan dengan harapan anaknya bahagia, keluarganya juga terangkat. Kan seperti itu. Ya, betul sekali, Pak. Yang kedua, pendidikan, Mas. Semakin rendahnya pendidikan seseorang, maka semakin dia rendah pula yang berkaitan pengetahuan tentang pernikahan. Bagi dia, yang orang berpendidikan rendah itu berpikiran simpel saja. Allah, yang penting nikah, mengkoleh, honor rezeki dede. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Memang ketika orang menikah, insya Allah masalah rezeki sudah diatur. Tetapi kan ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan. Nah inilah, semakin dia rendah pendidikannya, maka semakin dia mengacu pada pernikahan dini. Kemudian faktor orang tua. Kenapa faktor orang tua? Orang tua khawatir kalau anaknya nanti akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, baik itu norma sosial, norma agama, norma hukum. Contohnya itu tadi istilahnya MBA, Married by Accident. Jadi hamil duluan. Nah ini kekhawatiran orang tua seperti itu. Yang selanjutnya, faktor yang tidak kalah hebatnya itu adanya kebebasan media massa dan media sosial. Ingat loh Mas, sekarang konten-konten yang berbau seks, ya, konten-konten yang berbau seks, konten-konten yang mohon maaf yang berbau dewasa itu sudah banyak sekali diakses. Iya, merajalela, bisa diakses di mana saja. Makanya dari dia membaca seperti itu, keinginan untuk menikah, pikirannya apa sih? Bahwa dia menikah hanya berhubungan secara biologis saja. Hasrat lah Pak ya. Betul, ya mengeluarkan hasrat, tapi tidak memikir setelah itu apa perkawinan itu hanya hasratnya saja, kan tidak. Secara lahir ya batin, Pak. Betul, iya, ada hal-hal yang harus dilakukan, yang harus dihadapi berdua ketika dia dalam suatu ikatan pernikahan. Yang terakhir adalah faktor adat. Ya, adat istiadat biasanya di desa-desa, mohon maaf, di desa-desa itu kan kalau kekhawatiran anaknya nanti menjadi perawan tua, mereka kemudian menikahkan anaknya di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Biasanya mereka pun tidak peduli, alah tak nikah secara dibalik tangan aja, di bawah tangan, atau pernikahan yang tidak dilegalkan, atau istilahnya pernikahan siri. Itu juga banyak. Nah, faktor-faktor inilah yang memicu meningkatnya pernikahan dini atau perkawinan dini. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Pak Rianto. Berarti dapat saya simpulkan untuk faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu sendiri ada 3 Pak ya. Betul, ada 4. Ada 4. Yang pertama itu
tadi Ekonomi. ekonomi, yang kedua pengen mengeluarkan hasrat seksual ya Pak ya. Ya. Dan yang Pendidikan. pendidikan, yang keempat itu adat istiadat. Lah, saya langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Ini Silakan, pertanyaan dari teman saya, Mbak Adijah. Iya. Apa dampak positif dan negatif dari pernikahan? Ya, terima kasih Mas Majid. Setiap segala sesuatu perbuatan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Begitu juga dengan perkawinan. Perkawinan yang bukan perkawinan dini saja pun ada dampak positif, ada dampak negatif. Apalagi perkawinan dini. Dampak positifnya yang pertama adalah dukungan emosional. Kenapa? Karena dengan harapan, dengan mereka menikah dini adalah emosi mereka bisa terkontrol karena masing-masing bisa mengontrol satu sama lain. Dukungan emosional. Contohnya kalau seorang wanita yang baru sedih atau lelakinya baru sedih, mereka saling mengisi, mendukung secara emosional. Yang kemudian kedua, dukungan keuangan, ekonomi. Ya, kalau salah satunya ekonominya mapan, contohnya laki-lakinya mapan, harapannya bahwa dengan menikah itu si wanita hidupnya ikut mapan, keluarganya juga ikut mapan. Itu tidak bisa dipungkiri Mas, pasti akan seperti itu. Yang selanjutnya ada belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Positifnya itu mereka belajar memikul tanggung jawab. Oh, pernikahan seperti ini toh ada hak dan kewajiban yang mereka harus pikul bersama. Tidak hanya sekedar mohon maaf hasrat seksual, tapi ada hak kewajiban yang dalam pernikahan itu yang harus mereka tanggung jawab atau pikul bersama. Kemudian yang selanjutnya terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain. Ya, karena dengan pernikahan mereka berharap mereka tidak akan melakukan perzinahan. Ya, seharusnya seperti itu. Karena ketika orang sudah menikah, itu agodulil basori, maka menutup mata. Artinya terus ada yang lewat lebih, mohon maaf, lebih cantik, lebih seksi dan sebagainya. No, istri saya adalah yang tercantik. Harusnya seperti itu. Tetapi di dalam perjalanannya kadang ya ada yang namanya terjadi perselingkuhan. Manusia itu banyak yang merasa tidak cukup. Kalau bahasa sekarang tuh rumput tetangga lebih hijau Pak. Nah, itu bahasanya Mas Majid. Ya, jadi tadi ada dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya itu dari segi kesehatan. Ya, menurut dokter rumah sakit Balikpapan Husada, RSPH, Dr. Ahmad Yasa SPG mengatakan perempuan yang memilih menikah di usia dini kurang dari 15 tahun atau di bawah 19 tahun, meskipun dia sudah mengalami menstruasi, maka dia tidak lepas dari ada yang namanya penyakit kanker rahim. Iya. Ya, karena perpindahan dewasa itu belum cukup. Ini menurut beliau. Karena perpindahan dewasa yang cukup itu ketika sudah berusia 19 tahun. Di bawah 19 tahun itu dikhawatirkan terjadi yang namanya penyakit kanker rahim. Itu dari segi kesehatan. Kemudian dari segi psikologi tadi sudah saya jelaskan bahwa usia di bawah 19 tahun itu masih dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Ada permasalahan sidik wae, piring tibuh, piring jatuh, gelas pecah, akan terjadi permasalahan. Contohnya suaminya menjawab mungkin SMS-nya dari tetangganya, padahal SMS-nya juga bukan berkaitan hal yang tabu, pekerjaan, Pak, ya? Pekerjaan itu pun menjadikan permasalahan, kecemburuan, emosional kurang stabil. Nah, itulah dari segi negatifnya seperti itu, dari segi kesehatan ada, dari segi psikologi juga ada. Gitu Mas Majid. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga saja Pak ya. Ya. Ini pertanyaan secara hukum Pak. Ini mungkin di bidangnya panjenengan ini. Bagaimana hukum pernikahan dini, baik itu dari perspektif hukum Islam ataupun hukum agama? Monggo Pak. Terima kasih Mas Majid. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, biar pendengar pemirsa juga tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sudah jelas diatur pasal 7 dan pasal 6 dan 7.
bahwa syarat pernikahan yang diizinkan adalah di usia 19 kedua belah pihak. Maka ketika orang menikah di bawah 19 tahun maka tidak diperbolehkan. Ternyata tapi kan ada Pak. Ya, kan ada kan, bukan hanya 1-2, banyak. Tadi sudah saya jelaskan pula, mereka rata-rata yang merit by accident, MBA istilah, nyicil dhisik tanpa ikatan yang sah, tanpa ikatan yang dilegalkan oleh baik hukum positif maupun hukum Islam. Dan saat ini di saat pandemi ini itu semakin meningkat karena orang tua juga kerjaannya mencari pekerjaan ke sana kemari, akhirnya perhatian terhadap anak berkurang sehingga anak terjadi pergaulan bebas sehingga hamil duluan, mau tidak mau memintakan dispensasi nikah agar anaknya bisa menikah di usia yang belum mencapai 19 tahun. Itu secara hukum positif bisa disimpulkan bahwa pernikahan yang diperbolehkan adalah di usia 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Ya Pak, kenapa kok disetujui? Padahal kan itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya bukan masalah disetujui atau tidak. Karena memang di undang-undang juga diatur tentang dispensasi nikah. Ya, itu pun karena ada kejadian. Kalau dispensasinya nikah tanpa alasan, contohnya dia tanpa alasan yang pasti, yang jelas, kemudian dia pengen nikah di usia 18, jelas Ditolak Pak ya? hakim ditolak. Biar tujuannya apa sih? Biar mereka tidak melakukan perbuatan di luar nikah. Kemudian bagaimana sih secara fikih? Ibnu Hazm memilih hukum nikah usia dini pada laki-laki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan dini untuk anak laki-laki tidak diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena seorang laki-laki atau seorang pria itu adalah memikul tanggung jawab beban pernikahan, nafkah, gitu. Kemudian kebutuhan sehari-hari, karena nafkah itu wajib oleh laki-laki, perempuan itu tidak untuk nafkahi. Kepala keluarga Pak. Betul, sebagai kepala keluarga. Dari situlah kenapa Ibnu Hazm memilih kalau untuk wanita tidak ada masalah, tetapi kalau untuk laki-laki tidak diperbolehkan, karena jelas laki-laki yang di usia masih belia, di usia masih belum remaja, di usia masih belum dewasa, di usia yang masih dini, maka emosionalnya tidak stabil. Bagaimana dia bisa memimpin keluarga kalau dia memimpin diri sendiri aja tidak bisa ya. Maka egois nanti, sidik-sidik mungkin kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini loh yang kemudian kalau pendapat Ibnu Subrumah dan Abu Bakar Al-Asam, menurut mereka pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Maka tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktek pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak untuk umatnya. Jadi memang ketika Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah, usianya berapa? 6 tahun. Tapi itu khusus Nabi Mas. Jadi umatnya tidak diperbolehkan, dan Nabi itu ketika menikah itu juga mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak asal-asalan. Nah makanya Ibnu Subrumah dan Abu Bakar Al-Asam mengatakan bahwa pernikahan dini itu tidak diperbolehkan. Tapi yang Anda perlu garis bawahi, pernikahan dini itu hanya sebuah istilah. Artinya pernikahan yang memang belum di usia dewasa. Sedangkan ukuran dewasa itu berbeda-beda loh Mas. Ya toh? Ukuran dewasa berbeda-beda. Dalam administrasi kependudukan, ukuran dewasa itu di usia 17 tahun. Ya toh? Kemudian dalam undang-undang pernikahan 19 tahun. Tapi dalam fikih yang dinamakan balik atau dewasa adalah ketika lelaki usia 15 tahun atau sudah mimpi basah. Mimpi basah tidak usah saya jelaskan ya, pasti sudah paham ya. Kemudian kalau yang wanita adalah di usia berapa Mas? Sudah haid atau usia 10 apa 9? 9 tahun. Oh, jadi itulah yang dinamakan usia atau usia dewasa. Jadi ukurannya beda-beda, baik administrasi kependudukan, terus undang-undang perkawinan maupun fikih. Tetapi karena kita hidup di negara Indonesia, maka kita
berkiblatnya atau berdasarkan pada undang-undang perkawinan. Usianya 19 tahun. Kalau Mas Majid sudah usia 19 tahun, maka diperbolehkan atau diizinkan untuk menikah. Sudah lebih-lebih, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau kesimpulannya, kalau menurut saya janganlah melakukan pernikahan dini. Karena saya yakin mandorotnya itu lebih banyak tidak di samping manfaatnya. Contohnya tadi masalah kesehatan, dari segi psikologi itu mandorot yang tidak kecil, Mas, tidak besar. Itu Mas Wajid, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan penjelasan dari Pak Rianto tadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini itu banyak mandorotnya ketimbang manfaatnya. Betul sekali. Betul sekali ya Pak ya. Lah, jadi janganlah mending ditunda dulu lah. Nanti kalau sudah cukup umur baru menikah. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rianto yang sudah memberikan jawaban-jawaban kepada kami yang sangat gamblang sekali. Dan yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para penonton semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.